kabar teman-teman nih? Kaifah halukum? Ana benar, alhamdulillah. Kalau saya tanya kalian menggunakan bahasa Indonesia, tolong dijawab dengan lengkap ya. Ya. Dijawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa ya? Oke, Ustazah tanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Anak-anakku, hari ini kita bertemu pada kesempatan ini. Alhamdulillahirobbil syukur kepada wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita kegiatan Darul Arqam secara virtual, ya. Umpama tidak ada pandemi yang melanda kita, saat ini kita sudah kumpul bersama dan melaksanakan Darul Arqam di sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Tetapi karena pandemi ini sedang melanda kita, bukan hanya kita, seluruh dunia, ya, juga sedang mengalami hal yang sama, sehingga membuat kita dibantu oleh layar, ya. Ya, kita bisa melakukan kegiatan ini, alhamdulillah, yang sempat tahun lalu kita adakan tahun ini meskipun secara virtual. Ini yang harus kita syukuri anak-anakku sekalian, ya. Ada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz. Oke, kita hari ini akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Enggak, Ustadz. Hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan anak-anak hebat MI Muhammadiyah 28 Surabaya di bulan yang penuh berkah ini, Ustadz. Ya. Ye. Ustadz, kami juga ingin tahu nih tentang sedikit profil Ustadz Andi Haryadi. Monggo berkenalan dengan Ananda semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ini Ustadz perkenalan dulu ya. Ya, ini kita buka sebentar dulu biar tahu, gitu ya. Ya, oke, ya inilah Ustadz Andi Haryadi, ya. Bersama-sama mengikuti kegiatan Darul Arqam. Oke, ya. Andi ini sebetulnya juga sama guru, ya. Saya juga guru. Dulu di SD Muhammadiyah 2 Kepala Sekolah. Terus lanjut sekarang ngajar di SD Muhammadiyah 22 Kemelaten itu. Ya. Terus di Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kader. Ya. Perhatikan ya. Nanti Ustazah balik tanya nih tentang sedikit profil dari Ustadz Andi ya. Jadi Ustadz Andi tadi sudah berkenal bagaimana beliau, sekarang di mana beliau ya bekerja. Nanti bisa Ustazah tanya kalau kalian tidak memperhatikan. Jadi dari awal sampai akhir mohon tidak mematikan kamera dan tidak membuka mikrofon sebelum disilakan oleh host. Oke? Ya. Sekalian yang juga ada di MI 28 Surabaya. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini bisa berjumpa kembali dan ini merupakan terkabulkannya doa kita. Tahun yang lalu kita tidak bisa gini. Ya. Akhirnya, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masih bisa ya. Saya masih agak Iya, Ustaz. Iya. Sangat.
Oke. Ramadan ini benar-benar merupakan momentum yang sangat luar biasa. Ya. Meskipun kita puasa dengan kondisi lapar, dengan kondisi dahaga, lemas, tapi kita tetap semangat, ya. Semangat beribadah, semangat belajar, dan itu merupakan ciri-ciri anak yang soleh dan solihah, itu ya. Dan sekalian, Darul Arkom ini merupakan kegiatan yang menjadi program sekolah Muhammadiyah. Ya. Di berbagai sekolah Muhammadiyah sudah sering mengadakan kegiatan Darul Arkom ini. Siapa yang tahu sejarahnya Darul Arkom? Nah, ini ada sejarahnya, Ustazah. Ada sejarahnya iya. ya, enggak hanya asal tercetus Darul Arkom gitu ada ya Ustaz sejarahnya. ya. Ada sejarahnya. Yuk kita simak sejarah Darul Arkom. Jadi di saat Rasulullah berdakwah di Mekah, itu banyak mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan, dimusuhi, terus juga dibatasi. Tidak boleh orang-orang itu masuk ke Islam, tidak boleh, dilarang, dimusuhi pokoknya. Nah, akhirnya Rasulullah mengadakan kegiatan pembinaan secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom, gitu ya, di rumahnya Arkom, sehingga kita sebut dengan Darul Arkom. Arkom ini sebetulnya sahabat Nabi yang sangat sederhana, ya. Tapi dia memiliki keuletan dalam belajar. Ya, keuletan belajar, disiplin beribadah, sehingga namanya benar-benar diabadikan oleh Rasulullah sebagai sahabat Nabi yang setia. Dari rumahnya Arkom inilah Rasulullah membina para sahabat yang baru masuk Islam. Ya, dibina ibadahnya, sholatnya, puasanya, dikuatkan akidahnya, ketauhidannya, ya, hanya menyembah kepada Allah. Ya. Yang waktu itu yang disembah adalah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah itu dikelilingi berhala. Mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, dan lain sebagainya. Minta pertolongan kepada berhala. Ya, padahal yang Maha Kuasa adalah Allah. Maka Rasulullah meluruskan ya akidahnya, sehingga mendapatkan perlawanan dari kaum jahiliyah waktu itu. Ya, kafir Quraisy ya. Itu. Ada kisah yang benar-benar kita prihatin, ya. Ketika Rasulullah menuju ke Ka'bah untuk sholat, ya, menuju jalan itu dari rumahnya menuju ke Ka'bah waktu sholat, setiap lewat di jalan itu, tetangganya, rumahnya tingkat, meludahi Rasulullah. Ya. Rasulullah diludahi, padahal di rumah sudah bersih. Dari rumah sudah bersih, sudah siap untuk sholat. Tetapi sampai di perjalanan diludahi oleh tetangganya. Bagaimana kalau kita diludahi? Pastinya marah dong ya. Marah itu ya. Sudah rapi. Sudah bersih, rapi, mau menghadap Allah, diludahi. Tapi Rasulullah tidak marah. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Rasulullah ke tempat wudhu, dibersihkan. Ya, air ludah tadi yang kotor dibersihkan. Lalu sholat. Pulang dari sholat juga begitu. Diludahi lagi. Tidak marah Rasulullah. Orang Yahudi yang meludahi senang. Hei, Muhammad, kamu gila. Nabi Muhammad diejek begitu. Dihina. Ustaz, ya. Sampai di rumah dibersihkan lagi. Besoknya sholat juga begitu sampai 3 hari. Ya Allah. Ya, 3 hari diludahi. Kalau kita ya pasti marah itu, emosi itu ya. Sudah nyamperin yang diludahi ya Ustaz. Wah, ya. sudah dilabrak bahasa Surabaya itu ya. Surabaya. Ya.
Tapi Rasulullah tidak. Dengan sabar. Dengan ya, Ustaz, sabar. ya. Masya Allah. Terus sampai di masjid ya, di Ka'bah itu Rasulullah bertanya, kemana tetangga kita? Loh, yang mana ya Rasul? Yang rumah itu. Oh, beliau sedang sakit Rasul. Oh, sakit. Ayo kita menjenguknya. Ya. Mengajak sahabat. Mengajak sahabatnya membawa kurma, membawa susu, madu, roti untuk menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit itu. Yang meludahi Rasulullah. Ya. Ternyata orang Yahudi tadi itu sekian hari sakit, belum ada temannya, tetangganya, saudara yang menjenguk. Dan yang menjenguk pertama kali adalah Rasulullah dengan sahabat. Masya Allah. Ya. Kaget orang Yahudi itu. Loh, Muhammad, kamu kan selama ini yang saya ludahi. Tapi mengapa kamu kok sekarang membawa madu, roti, kurma, gitu ya? Loh, iya kamu kan sakit. Ini coba diminum madunya, dimakan rotinya, kurmanya. Akhirnya orang Yahudi yang semula benci dengan Rasulullah, memusuhi Rasulullah, dengan sikap kesabaran, keteladanan Rasulullah itu, orang Yahudi ini masuk Islam. Masya Allah. Wah. Tidak ada paksaan. Tidak ada ya? paksaan. Justru dari kesabaran Itu. Rasulullah tadi yang membawa. Tidak dipaksa, hei kamu harus masuk Islam. Tidak. Rasulullah menunjukkan akhlakul karimah. Ya, akhlak yang terbaik. Lah kalian juga begitu. Sebagai pelajar MI 28 ini, ayo di saat Ramadan ini tunjukkan memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlakul karimah itu. Siapa yang suka marah-marah di puasa ini? Yang masih suka marah-marah ya. Ayo. Ya. Kalau masih suka marah-marah berarti belum meneladani belum sabar ya. itu. Belum meneladani kesabaran Rasulullah ya. Misalnya marah ketika puasa disuruh ibunya, ayo nyapu-nyapu. Ibu saya puasa, saya tidak mau nyapu-nyapu. Oh, tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh. Bantu orang tua. Meskipun lapar, iya tidak apa-apa. Dilatih itu ya. Mulai kecil dilatih kesabarannya. Sehingga kuat. Ya. Saya punya teman itu heran. Dia bukan orang Islam ya, orang Islam. Dia tanya, Pandi, kok kuat ya orang Islam puasa di Indonesia ini sekitar 12 sampai 13 jam. Kok kuat ya? Loh, iya kuat. Karena punya keyakinan, niat, itu. Tapi kalau tidak punya niat, tidak punya keyakinan, 3 jam sudah mokel itu ya. Iya, pasti itu Ustaz ya. Ayo siapa yang pernah mokel? Oh ya. Yang masih latihan puasa ini Ustaz. Oh iya, latihan puasa ya, tidak apa-apa. Latihan puasa ini ya, biasanya. latihan, mulai kecil dilatih puasa. Iya. Wah, Ustaz tadi itu ingat waktu SD dulu. Waktu puasa, paginya sepak bola. Pulang-pulang haus. Minum di bawah meja saya. Minum, mokel. Ya, karena waktu itu masih habis bermain-main, haus itu. Ya, itu dulu. Saya masih ingat itu. Saat latihan puasa. Latihan puasa ya. Tapi sekarang, ya sudah, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Itu. Jadi, Ramadan ini merupakan suasana yang mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Betul sekali. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Ya. Apa tujuannya? Agar menjadi orang yang bertakwa. Lah, Rasulullah mengajak kepada para sahabatnya, ayo berpuasa. Ya, kalau di Timur Tengah ini puasanya ini suasana sangat panas. Panas. Ya, panas dan lebih lama, sekitar 14 jam. Lebih lama dari lebih kita. Lama, ya. Lebih dari kita. Kita sudah berbuka, sana belum. Kita nanti 5:30 mungkin ya berbuka. Sana belum, masih panas itu.
ya. Iya, betul. Tapi para sahabat dengan sabar berpuasa. Karena tahu Ramadan ini benar-benar bulan yang mulia. Ya. Sehingga mereka terus berusaha menjadikan Ramadan atau puasa Ramadan ini dengan sesempurna mungkin. Betul. Ya. Nggak ingin dirusak, dikotori dengan yang lainnya. Lah, itulah akhirnya Rasulullah terus menyampaikan kepada para sahabatnya. Ya. Tapi juga begitu, masih ada yang melawan. Yang nggak suka. Kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, kelompok abu-abuan itu ya. Ya, itu nanti kalau tentang Rasul ya. Iya, tentang Rasul itu nanti banyak kisahnya itu. Iya. Kapan-kapan kita lanjut kisahnya Insya Allah. kelompok abu-abuan ini ya. Ustaz, mudah-mudahan Iya. diberi kesempatan. Apa? Di situ kalau tadi Rasulullah diludahi, Iya. iya kan? Kalau ini enggak, malah setiap Rasulullah sujud di hadapan Ka'bah itu, di depan Ka'bah itu, orang Yahudi datang, orang kafir Quraisy datang membawa kotoran unta. Ya Allah. Satu timba disiram ke badannya Rasulullah. Waktu sujud itu. Ya. Waktu sujud akhirnya bajunya kotor, ya bau, Najis. kotoran. Iya, najis. Itulah bencinya mereka dengan Islam. Tapi Rasulullah tidak membalas. Ya, yang semula dengan air ludah ini malah Dengan tambah parah kotoran dengan kotoran ini. Tidak membalas. Fatimah anaknya protes. Ya ayah, izinkan saya untuk membalas mereka. Wah, apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, mereka belum kenal Islam. Ya. Doakan. Mereka masih membenci, doakan supaya diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam. Itu. Jangan langsung marah. Oh iya ya Rasul, ya ayah, terima kasih ya ayah. Itulah hebatnya Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki akhlakul karimah. Ya. Jadi puasa kita saat ini melatih untuk tidak boleh marah, menahan hawa nafsu. Juga tidak hanya menahan lapar dan haus ya Ustaz ya, menahan amarah, menahan emosi ya Ustaz ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja sayang ya, tetapi bisa menahan diri kalian dari rasa jengkel, emosi dan suasana-suasana negatif, suasana hati negatif yang lain Ustaz ya. Iya, iya. Jadi memang puasa itu kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga banyak yang bisa. Banyak, oh saya kuat nahan lapar dan dahaga banyak itu. Tapi yang menahan amarah, ya, menahan ini, mencegah hawa nafsu ini jangan sampai emosian. Iya. Ini yang berat. Yang berat itu ya Ustaz ya. Itu kita ngomong harus jujur, ya toh, niatan harus ikhlas. Ini harus ditata, ya. Jadi kalau selama ini kalian belajar di rumah ya, iya, Ustaz. Ya bersama orang tua, ayo belajar dengan baik. Ya, Bapak Ibu kalian sudah begitu berkorban, kita membantu. Betul. Ya, membantu. Insya Allah orang tua kita akan mendoakan kita. Amin, ya, menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Itu. Jangan sampai kita memarahi orang tua. Ibunya disuruh-suruh, ibu buatkan es teh buat berbuka. Loh. Bukan dibantu malah menyuruh. Iya. Ustaz, ya? Harus bantu. Ibu, saya bisa bantu apa untuk berbuka ini? Itu. Habis berbuka, piring kotor, gelas kotor. Bantu. Ibu, saya bantu apa? Oh ini, oh seneng itu. Betul ya. sekali. Jangan piringnya langsung dilempar-lempar gitu ya. Ini habis berbuka puasa kok emosi gini ya. Betul, Ya. emosi. Jadi luar biasa puasa Ramadan ini ya. Mendisiplinkan kita untuk bisa kerjasama. Nah, Pak Andi punya banyak kisah soalnya ini. Iya. Ya, banyak kisah. Sudah berapa kisah tadi? Tadi Ayo. Rasulullah, apa? Rasulullah
Yang diludahi. Ya. Kemudian yang disiram kotoran. Iya, Kemudian dua ya. yang sahabat Rasul Sahabat Rasul Arkom. Tadi Oh. sudah 3 kisah loh ya. Ya. Ustadz masih punya banyak kisah di sini ya. Jadi tetap disimak ya. Ya. Jangan ada yang mematikan kameranya ya. Oh, itu. Jangan ada yang mematikan kameranya. Jadi kita harus membaca buku. Ya. Dari baca buku itu kita bisa tahu, oh ini ada sejarahnya Rasulullah, sejarahnya persahabat Rasulullah. Sehingga kita tahu, ya, siapa yang punya hobi baca buku. Wah, ya, Iya. ya. Tapi banyak sekarang hobinya apa? Main HP. HP. Alasannya belajar, Ustaz. Alasannya belajar ya. Belajar. Tapi Oh. begitu ditinggal di dapur, entahlah. Game online. Game online. Aduh, ya. Masya Allah. Anak-anak, usahakan ya belajar baca. Rutin baca. Ya, baca buku. Ilmu kita banyak akan ya mendapatkan banyak ilmu di sana. Itu. Ya. Kisah yang lain. Anak-anak membawa Al-Qur'an enggak ini? Anak-anak ada yang Al-Qur'an di rumahnya Ini ya. kita sambil Yang ada tadarus terjemahan, ini. Iya, yang ada terjemahan Iya. juga nggak apa-apa sayang. Ya. Silakan kalau mau diambil Ayo, ya. dibawa dibuka surat Toha. Surat Toha. Ini untuk yang sudah di jilid 6 dan Iya. Al-Qur'an ini. Surat Toha. Bisa Oke. juga lewat HP. Juga bisa lewat HP, tapi tidak boleh live Zoom ya. Iya. Tidak boleh live Zoom. Tetap di Zoom ya, tapi bisa dengan di home aja, di home, pencet home, kemudian buka Al-Qur'annya yang ada di HP juga bisa. Iya. Ada yang menggunakan mushaf juga nggak apa-apa sayang. Iya benar. Ya, yang menggunakan mushaf luar biasa ya. Tuh, ya. Buka surat apa Ustadz? Surat Toha. Surat Toha. Surat yang ke-20. Surat yang ke-20 ayat yang Ayat ke-1. ke-1. Ayat yang pertama. Ya, surat yang pertama Toha. sampai ayat 1 sampai ayat ke-8. Ya. Ada yang bisa baca? Angkat tangan. Yang, Ayo. Yang Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an. Silakan. Surat Toha ayat 1 sampai 8. Tadarus kita. Oke. Ya. Ada enggak ya? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang sudah Al-Qur'an? Ayo. Ayo silakan. Wow, ini kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa ini. Dilipat gandakan. Satu, Ustaz, ya, satu huruf 10 dilipat gandakan. Angkat tangan, ada? Angkat tangan siapa? Ayo yang mau. Surat Toha. Oh, itu ada itu. Surat Toha. Aska ya, Mas Aska. Ayo, Mas Aska. Coba Mas Aska. dibuka ya Ada ilmunya. musafnya nak? Musafnya ada? Ya, ayo. Musafnya ada nak? Iya. Membaca surat Toha nak. Silakan dibaca. Nggak apa-apa ini. Tadarus bersama. Iya. Dinyalakan ya. Ya, silakan dibuka mikrofonnya sayang. Oh, kok malu-malu Mas Aska? Kenapa? Ayo, pinter kok. Ada Ya. lagi yang mau? Siapa ini yang sudah pegang mushaf dan sudah berhasil menemukan surat Toha, surat ke-20 di Al-Quran, ayat Iya. yang pertama. Ya, kita sambil bertadarus sayang ya. Tadarus ini. Iya. Nanti Silakan. banyak Pak Andi bisa memberikan ilmu di sini. Hah? Zikri? Ada Mas Zikri. Ya, Mas Zikri silakan Mas Zikri. Dibuka mikrofonnya, sudah diizinkan oleh host untuk membuka mikrofonnya sayang. Oke. Oke. Ya. Mas Zikri silakan. A'udzu silakan. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Itu Bani Israil. abdihi lailam. Mas, surat Toha sayang. Mas Zikri, surat Toha. Surat Toha. 20. Surat ke-20 ya. Ya, itu tadi Bani Israil. Tadi sudah Nah, ngomong tadi. Surat Toha sayang, nggak apa-apa nak. Ayo, dicari lagi. Oh, Surat Toha itu surat ke-20 20. di Al-Quran.
Ya, enggak apa-apa. Yang lain juga menyimak ya di Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil Ulah. ula Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa hu. Lahul asmaul husna. Iya. Ya, sadaqallah al-azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, oke. Yang cewek-cewek ada enggak? Ayo. Ayo yang cewek-cewek. Cewek, ayo. Yang cewek ada nggak ini ya? Pinter Yang kok cewek, MI 28. Silakan angkat tangannya nak. Ayo. Ya angkat tangannya yang cewek anak solihah. Anak solihah. Oke. Anak yang solihah. Ayo. Anak solihah. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Ustazah akan tunjuk loh ya. Ustazah akan tunjuk. Harus random. berani tunjukkan kemampuannya. Ya. Oke. Siapa? Ayo. Mbak Adinda. Iya. Oh iya, ya Mbak Adinda. Silakan. Ayat berapa Ustaz? Sama. Ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8 surah Toha. Ya. Ya. Silakan Mbak Adinda, ta'awudz dulu nak. Abata. Unmute-nya. Silakan Mbak Adinda. Suaranya tidak terdengar, nak. Suaranya Mbak Adinda kurang keras. Kurang sayang. keras ya. Kurang keras, nak. Ya, kurang keras, nak. Iya. Coba tes dulu, coba tes. Tidak terdengar suaranya, nak. Mohon maaf. Iya. Ya. Tidak terdengar sayang di kami. Iya. Di studio tidak terdengar suaranya Mbak Adinda. Aduh sayang sekali. Iya, mungkin siapa? Ayo. Insya Allah yang nanti lain? ya, Ya. di kesempatan lain Mbak Dinda. Oke, yang lain silakan. Ya, anak solihah yang lain. Coba. Anak solihah yang lain. Oke, saja tunjuk ya. Mbak Nindra ada? Ayo Mbak Nindra. Silakan Mbak Nindra. Dibuka mikrofonnya nak. Tes dulu coba. Tes mikrofon. Halo. Tes. Tes. Oke. Ya. Oke sayang, ta'awudz dulu ya nak ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya. Wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Iya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Pintar-pintar ini ya. Salih-salihah yang di Muhammadiyah 28 Surabaya luar biasa. Iya. Masya Allah. Oke, ya. Terima kasih semuanya tadi ya. Di surat Toha ini ada kisahnya. Ada kisah. Ya. Jadi ketika ini saya masih kisah tentang Rasulullah yang berdakwah di Makkah dalam kondisi dimusuhi. Ya, masih dibenci, dibatasi. Apa? Waktu itu Rasulullah sedang mengadakan kajian. Di antaranya yang hadir adalah adiknya Umar bin Khattab. Ya, adiknya Umar bin Khattab. Tapi ya gitu, dia sembunyi-sembunyi khawatir ketemu kakaknya. Karena kakaknya ini, Umar bin Khattab ini masih, katanya arek Surabaya, preman. Temperamen ya. Ya, Ustaz, ini sangat benci sekali dengan Muhammad Rasulullah. Ya, adiknya sembunyi-sembunyi. Ya, sepulang ngaji, melewati jalan, ketemu kakaknya. Kamu dari mana ya adikku? Saya dari ngaji. Dari mbak siapa? Ke rumahnya Rasulullah. Kamu jangan ikut ngaji sana. Awas kamu kalau ikut ngaji. Diancam begitu. Ya, akhirnya adiknya ini khawatir, takut kalau kakaknya ini, wah Umar ini kalau sudah marah luar biasa, tidak ada yang berani ya. Wah, akhirnya pulang, takut. Sampai di rumah dimarahi lagi sama Umar. Besok kamu tidak boleh ngaji di Muhammad ya. Awas kalau kamu ngaji. Wah, diancam begitu. Tapi adiknya ini kepingin belajar. Dia ingin tambah ilmu supaya imannya kuat. Berangkat ngaji lagi ke Rasulullah. Ya. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ya. Begitu semangatnya untuk belajar bersama Rasulullah. Meskipun dibawa ancaman kakaknya. Semangat sekali adiknya ini. Pulang. Sampai di rumah, Umar sudah di depan rumah. Ya Allah, sudah dihadang. Dihadang di hadapan rumah itu, di depan pintu Umar sudah membawa pedang, sudah, bawa pedang. Ya, itu. Kamu dari ngaji ya? Iya kakak, itu. Kamu sudah saya ingatkan, jangan ngaji lagi ke sana. Iya kakak, maaf kakak. Apa yang kau bawa ini? Si adiknya ini membawa mushaf Al-Quran. Yang saat itu yang dibawa yaitu surat Toha. Yang dibuka itu, apa ini? Direbut oleh Umar. Jangan kakak, dibawa, ditarik oleh Umar. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzila miman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu ala arsy istawa. Dan seterusnya. Setelah Umar membaca surat Toha di awal itu, yang semula dia badannya kekar kuat, tegar itu, langsung lemes. Ya, lemes badannya. Pedang yang dibawa itu langsung jatuh. Ya. Apa? Di dalam surat Toha ini disebutkan, Toha. Ya, ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, hai Muhammad, agar engkau menjadi susah. Umar tahu, Al-Quran ini tidak membuat kita susah, tidak membuat kita sedih, tidak membuat kita putus asa. Justru Al-Quran ini membawa semangat. Dari bacaan itulah akhirnya Umar minta kepada adiknya, adikku, antarkan saya sekarang ke tempatnya Muhammad.
Loh, kenapa kakak antarkan secepatnya? Wah, itu udah nggak bisa menolak. Akhirnya diantarkan itu. Ketika itu Rasulullah sedang ngaji bersama sahabat-sahabatnya. Umar masih arogan juga kan, masih karakter arogan dia itu. Ya. Marah-marah. Marah-marah, enggak punya etika. Enggak ada etika kalau nuwun, enggak ada itu. Ya, kita kan kalau bertamu kan harus permisi gitu ya, salam. Umar enggak tahu itu. Ya, dengan langkah gagahnya dia masuk ke tempat itu, para sahabat yang lain pergi, takut. Wah, dengan Umar. Umar ada apa ini kok masuk ini? Enggak ada yang berani. Setelah berhadapan dengan Rasulullah itulah Umar bersimpuh. Ya Rasul, saya masuk Islam. Bimbinglah saya masuk Islam. Itu ya. Dibaca surat Toha tadi, dia diberi hidayah oleh Allah. Melalui surat Toha. Surat Toha tadi. Ya. Akhirnya Rasulullah membimbing Umar bin Khattab membaca 2 kalimat syahadat. Ayo sama-sama baca syahadat. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari bacaan syahadat inilah akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, itulah hasil dari pembacaan Al-Qur'an. Kita orang mendapatkan hidayah ya. Kita baca Quran, dibaca, difahami. Oh, ternyata luar biasa Al-Qur'an ini. Ya. Luar biasa. Banyak yang bisa nanti dapat ilmunya. Insya Allah kalau waktunya nuntuti nanti kita sampaikan ini ya. Ya. Itu akhirnya Umar masuk Islam. Rasulullah dengan para sahabatnya senang. Ternyata orang yang selama ini ditakuti, gembongnya, ya, pimpinannya, akhirnya masuk Islam. Senang Rasulullah, alhamdulillah. Setelah masuk Islam, Umar berubah, perangainya berubah, ya. Itu mungkin kalian dulu pernah nonton film Power Rangers, ada ya? Ada ya? Power Rangers, ya. Berubah, berubah langsung. Yang semula lemah jadi kuat, ya. Akhirnya sukses dia bertempur itu. Umar juga begitu. Semula dia perangainya kasar, tidak punya etika, pemarah, berubah menjadi orang yang soleh. Ya. Lebih santun. Lebih santun. Ngomongnya santun, bicaranya luar biasa. Ibadah kepada Allah tekun sekali. Ya. Padahal selama ini dia memusuhi Rasulullah. Itulah kalau kita belajar sejarahnya. Nanti akan kita lanjutkan. Ya. Nah, terus berdakwah. Akhirnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, ya. Puasa itu artinya ada kata saum, artinya apa? Menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Yang selama ini kita boleh bebas makan, minum. Untuk selama Ramadan pada jam-jam itu tadi, siang itu kita berhenti dulu tidak makan. Yang selama ini ucapannya kotor, mengejek, menghina, berhenti dulu. Kalau bisa enggak melakukan itu. Nah, Ustaz, tujuan dari puasa itu apa sih, Ustaz? Kita harus disuruh menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai maghrib, Ustaz. Itu tujuannya apa sih, Ustaz? Iya. Jadi Rasulullah membimbing para sahabatnya ini untuk berubah. Ya, berubah melalui puasa ini bertujuan sehingga berubah menjadi orang yang bertakwa. Berubah. Kalau Power Rangers tadi berubah menjadi kuat, ini puasa 1 bulan berubah menjadi orang yang bertakwa. Lebih bertakwa. Iya. Ibadahnya disiplin, jujur, pemaaf, bersahabat, peduli, suka membantu. Itu orang yang bertakwa. Ya. Barangkali selama ini kita puasa Ramadan di rumah
bersama orang tua, siapa yang pernah memberikan takjil? Iya kan? Ustaz, ya. Iya. Berbagi takjil di Berbagi masjid, takjil itu gitu adalah biasanya. wujud orang yang bertakwa. Salah satunya Ustaz, Iya. ya. Salah satunya. Kita bisa saja minum 1 gelas es teh, kolak dan sebagainya. Oh iya, saya punya teman, punya tetangga, perlu dibagi. Itulah hebatnya orang yang bertakwa. Masya Allah. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Oh, enggak perlu, saya ambil semuanya. Enggak boleh. Dibagi. Itulah hebatnya orang yang bertakwa. Tidak ada keserakahan. Enggak ada dari dalam serakah. diri orang yang bertakwa itu. Dia mau berbagi, ya. Bisa nanti ya melanjutkan untuk semangat berbagi, anak-anakku sekalian. Insya Allah. Ya, itulah. Nah, ternyata dari semangat berbagi ini mendidik kepada kita untuk disiplin. Misalnya kalau kita diberi rezeki oleh Allah, misalnya kita punya uang, sisihkan untuk infak sedekah, iya kan? Kita nanti akhir Ramadan diberitakan untuk membayar zakat, ya kan? Keluarkan zakat kita. Wajib Ustaz. Iya, itu ya. keluarkan zakatnya. Itu adalah haknya orang miskin yang harus kita beri. Ya, Kiai Jamal Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah itu ketika ngaji tadarus membaca surat Al-Maun. Ayo siapa yang hafal Al-Maun? Ayo tunjuk jari dong. Anak kelas kecil ini mungkin? Iya, kelas 1, kelas 2, dan 3. Iya, saya ingin tahu ini ya. Siapa aja ini ya? Yang Al-Maun. Ada Mas Devlin. Iya, Mas Devlin silakan. Silakan dibaca Al-Maun hafalan. Oke, dibuka mikrofonnya, Nak. Sudah dipersilakan oleh host. Ayo. Iya. Ta'awudz dulu ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Waladdu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oh, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Iya. Devlin. Nah, sekalian, Rasulullah itu pernah mengadakan pengajian dengan tadarus membaca surat Al-Maun setiap habis subuh. Santrinya datang ngaji, baca surat Al-Maun. Besok ngaji lagi, baca Al-Maun. Protes santrinya. Penasaran ya Iya. Ustaz ya, kok disuruh baca Kok Al-Quran enggak terus? pindah-pindah ini? Biasanya kan kita pindah surat, pindah halaman gitu kan. Cepet-cepet pindah halaman. Enggak sabaran. Enggak sabaran. Ternyata apa? Apakah kamu sudah mengamalkan? Belum, Yai. Baca lagi. Baca lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus habis sudah ngerti? Belum ngerti, baca lagi. Kok baca lagi, Yai? Iya, sudah diamalkan? Belum. Ya sudah pulang. Sampai 3 bulan itu. Masya Allah. Baca Al-Maun itu 3 bulan. Padahal sudah lancar ya Sudah Ustaz, ya? lancar, sudah pintar, sudah fasih, sudah hafal. Ya, 3 bulan. Apa akhirnya? Yai, kita sudah hafal, sudah bisa, sudah lancar. Bagaimana berikutnya? Oh, kalau kamu mau ingin pintar, ingin bertambah ilmunya, ayo kita amalkan surat Al-Maun ini. Bagaimana cara mengamalkannya? Besok waktu ngaji membawa nasi bungkus. Oh, ya. 1 orang membawa 5 bungkus. Bawa 10 bungkus, dikumpulkan. Habis ngaji, kita ke jalan. Ya, kita ke jalan untuk membagikan nasi bungkus itu
Pagi-pagi itu orang yang sedang tidur di pinggir jalan, di trotoar itu dibangunkan. Ayo bangun-bangun, sarapan. Kaget itu. Dibagi makanan. Ya. Biasanya tidak pernah dapat makanan. Orang yang tidur di atas beca itu ya dibangunkan, ayo bangun-bangun, sarapan. Oh, terima kasih. Masya Allah. Dari peristiwa itu akhirnya kota Jogja itu geger. Gara-gara surat Al-Ma'un. Biasanya kita itu kalau makan sendiri. Tidak ingat. Tidak ingat tetangganya. Nah, Yai Dahlan pendiri Muhammadiyah mengajak, ayo peduli, berbagi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, tidak cukup hanya dibaca, tapi diamalkan. Ini yang itu penting ya. Ustaz, ya. Itu diamalkan. Nanti habis Darul Arkom ini masih ada waktu beberapa hari di bulan suci Ramadan ini. Betul. Ayo kita berbagi. Bergiat-giat diri ya Ustaz ya untuk Ayo berbagi. saya mau bagi takjil di sini. Betul. Saya mau bagi kolak di sini. Saya bagi kurma. Luar biasa itu. Masya Allah. Ya. Inilah mengamalkan ayat Al-Quran, peduli untuk berbagi. Selama ini kita mungkin ya enggan berbagi. Oh, Takut ini kehabisan Ustaz uang saya nanti hartanya. kan berkurang nanti uangnya. Oh tidak. Ya, nanti insya Allah kalau waktunya itu ada di sini tuh ya. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan itu tidak berkurang. Malah akan dilipat gandakan oleh Allah ya, SWT. Sampai 700 kali. Masya Allah, luar Ya. biasa. Janji Kita Allah bersedekah. ya. Iya itu di surat Al-Baqarah itu. Betul. Kita memberi sedekah, berinfak, itu akan dilipat gandakan 700 kali. Masya Allah. Tidak berkurang. Kelihatannya berkurang. Uang saya 10.000, saya infakkan 1.000, tinggal 9.000. Benar uangnya berkurang. Betul. Tapi pahalanya, Berlipat-lipat. wah, berlipat-lipat itu ya. Insya Allah kalau kita ikhlas berbagi akan ditambah oleh Allah. Entah nikmatnya, Iya. kan yang Iya. lain-lainnya tidak berupa uang terus ya Ustaz ya. Nikmat kesehatan. Betul. Itu ya. Nikmat Diberi kesehatan. kefahaman ilmu. Betul. Kita belajar itu sekali baca itu sudah paham. Paham, ingat. Ada itu belajar berkali-kali ngantuk, tidur. Bukunya dibuat bantal. Ayo, siapa itu? Ayo. Ya. Itu berdoa. Ya Allah berikanlah kami ilmu. Berikanlah kami pahaman berilmu. Ya, sehingga ilmunya tertanam kuat. Ya, itu. Ya. Itu cerita tentang Rasulullah dengan Umar dan dilanjut dengan Yai Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah. Ada lagi, anak sekalian. Ya, ntar. Yaitu di bulan Ramadan ini, pada 10 hari terakhir ini kita dianjurkan untuk itikaf. Itikaf. Ya. Itikaf itu apa? Ustaz? Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di Ya, masjid. kita berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkanlah kami ya Allah. Itu. Kita ini sering berbuat dosa, berbuat salah, khilaf, entah itu ucapan, perbuatan apa, ya. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Saat iktikaf itulah kita meminta ampun kepada Allah. Tapi biasanya 10 hari itu yang terakhir itu yang sering saya jumpai, masjid-masjidnya bukan masjid kosong. yang rame. Mall. Mallnya rame itu. Mallnya yang rame. Ya. Kota infaknya biasa di masjid lewat, tidak ada orangnya sudah. Ya, orang tuanya kemana ini? Oh, membuat soft baru di mall. Buat soft baru di mall ya Ustaz ya. Iya. Terus infaknya di kasir. Infaknya di kasir ini, aduh. Padahal di 10 hari yang terakhir ini, wah, Allah mengampuni kita. Ya, diberikan kesehatan banyak insya Allah. Ya. Doa tidak akan tertolak Doanya dikabulkan oleh Allah. Ayo berdoa. sebanyak-banyaknya. Ya. Doa diberi kesehatan, diberikan kefahaman ilmu, diberikan kesuksesan, meraih prestasi, cita-cita yang diharapkan. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan cita saya terkabulkan ya Allah. Begitu enggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa itu. Ini itikaf ya. Sehingga kalau kita
memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan menjadikan kita berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu. Seperti filosofi kupu-kupu. Wah, itu kupu-kupu. Jadi ingat filosofi kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu sebelum jadi yang cantik, indah, dia itu sebenarnya makhluk yang paling dibenci. Rakus, ya? ulat itu. Ya. Ulat itu simbol orang yang rakus. Saya itu pernah semalam mengamati ulat makan daun. Semalam saya amati. Ya. Ulat itu memakan daun, cepat sekali dimakan daunnya, dihabisi. Gerak. Semalam saya ngamati. Pak itu suka mengamati loh ya. Enak mengamati itu ya. Daun ini dimakan habis. Terus, rakus sekali dia. Ya. Semalam tanaman sudah gundul. Dimakan oleh ulat. Ulat ya, daun gundul. Ternyata apa? Berubah. Waktu berikutnya ulat yang rakus menjadi kepompong. Dia berpuasa. Dia menahan diri. Ya, dia diam, dia beristighfar, mohon ampun, berdoa. Ya, terus setelah berdoa menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Wah, semua orang pasti suka dengan kupu-kupu. Karena sayapnya yang cantik. Wah, iya. Itu. Ibarat orang berpuasa ibarat seperti kupu-kupu itu ya anak-anakku. Ya, kupu-kupu juga sebelum menjadi kupu-kupu ulat berpuasa selama dia menjadi kepompong ya. Kemudian dia keluar dari kepompong menjadi makhluk yang indah dan cantik. Begitu juga kita saat berpuasa, kita mampu menahan emosi kita, mampu menahan hawa nafsu kita. Kemudian ketika berpuasa itu sudah selesai, kita menjadi pribadi yang insya Allah lebih bertakwa. Iya. Jadi kupu-kupu ya terbang. Tidak pernah kupu-kupu itu hinggap di tempat yang kotor. Di sampah, enggak pernah, pasti di bunga. Pak Andi itu di rumahnya ada taman. Di rumahnya Pak Andi itu dijuluki kampungnya Kampung Edukasi Sampah. Di situ banyak tanaman, banyak bunga, termasuk di rumahnya Pak Andi. Kupu-kupu terbang hinggap di pohon, di bunga-bunga. Senang sekali. Inilah orang yang bertakwa. Pergaulannya, ucapannya, tindak tandukannya pada kebenaran. Ya. Selepas Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, suka dengan kebenaran, berakhlak mulia, ya toh, jujur, semangat beribadah, dan lain sebagainya. Itu. Nah, nanti untuk istiqomah, ya, biasanya untuk istiqomah itu berat. Iya, betul sekali, Ustaz. Istiqomah berat ini. Makanya kita perlu ilmu. Ya, perlu ilmu belajar. Apa diantaranya ilmunya untuk bisa istiqomah? Yaitu kita belajar Al-Quran. Pak Andi punya di slide itu tadarus matematika. Tadarus matematika ya Ustadz ya. Di situ ada slide-nya, tadarus matematika. Mungkin bisa dibantu Ustadz untuk slide-nya. Untuk slide-nya Ustadz Andi. Tadarus matematika. Apa ini tadarus matematika ini ya? Selama ini kan kita tadarus tadi surat Toha, Al-Ma'un. Ini Pak Andi coba melakukan tadarus matematika. Wah, ya. Yang pertama, Ramadan itu termasuk bulan yang ke-9. Ya. Bulan yang ke-9. Sekarang karena kita ini tadarus matematika, angka 9. Ya. Bilangan yang dikali dengan 9, ya, hasilnya bilangan itu akan dijumlahkan menjadi angka 9. Ya. Ya. Jadi coba di situ ada contoh. 6 dikali berapa? 9. 54. 5 ditambah 4 9. Kembali ke 9. Ini kita kalau belajar begini senang itu. Ternyata luar biasa agama Islam ini ya. Ya. Itu baru coba anak-anak sekalian coba kalikan bilangan berapa dengan 9? Ayo. 7 kali 9 63. Ya kan? 6 ditambah 3 9 loh. Ya. Andi ini guru matematika soalnya. Ya. Guru matematika. Siapa yang suka matematika? Wah, asik itu matematika itu ya. Itu yang pertama. Ada lagi. Nah,
misteri angka 19. Tadi waktu baca Al-Quran di awal, pernah menghitung berapa jumlah huruf basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan huruf ba, sin, dan terus sampai mim. Berapa jumlah hurufnya? Nah, ayo. Kita kan tidak pernah menghitung ini. Pokoknya hafal, Pak. Loh iya hafal. Gitu. Ini kan tadarus matematika. Oh, ya. Tadarus matematikanya apa? Ternyata ada 19 huruf itu. Loh, maksudnya apa, Pak? 19 huruf? Oh, ternyata angka 19 ini angka spesial. Angka spesial 19 ini. Yang pertama, surat Al-Quran, ada berapa jumlah suratnya? 114. 114 adalah perkalian dari 19 dikali berapa? Ayo. Ayo. Itu. Jadi angka 19 atau 114 dibagi 19, itulah bilangan perkaliannya. Jadi angka 19 itu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 30. Tadi pagi Pak Andi habis subuh, ya, terus habis zikir menemukan surat Al-Mudaththir 30 ini. Itu adalah sayap malaikat, ya, ada 2, 3 dan yang Mudaththir 30 ya, misteri angka 19 sih. Yang sayapnya itu ada 2, 3 dan 4 sayapnya. Itu. Terus yang berikutnya yang keempat, langit, ada 7 langit. 7 lapis langit. 7 lapis langit. Ya. Andi kalau ngaji langit ini seneng itu. Langit 1 itu ada apa, langit 2 ada apa, dan seterusnya. Luar biasa itu. Masya Allah. Ya, ini contoh tadarus matematika. Dan yang terakhir, balasan kebaikan tadi saya sebutkan. Surat Al-Baqarah 261. Apa? Dilipat gandakan 700 kali. Ini tadarus matematika. Kita sodako 1000. 1000 dikalikan 700. 700.000 pahalanya. Masya Allah, Loh, ya toh? Tadi malam Pak Andi pulang jam 10 malam, baru pulang itu. Terus kebetulan Pak Andi juga sebagai bendahara takmir. Pak, minta rekeningnya untuk takmir, mau bayar zakat. Langsung ditransfer 5 juta. Ya Allah, 5 juta. Transfer 5 juta dikalikan 700. Wah, berapa ide itu sendiri itu ya. Ini tuh luar biasa. Ya, inilah kalau kita mau belajar matematika, ya, di Al-Quran pun sudah disebutkan, ya. Saya kira itu, ya, nanti bisa di-share lah materinya barangkali untuk bahan belajar di sana, ya. Oke. Nah, Anandaku, itu tadi yang sudah Ustadz Andi jelaskan, paparkan mengenai tausiah kita hari ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang Ustazah Tias akan memandu tanya jawab kalian bersama Ustadz Andi. Nah, tanya jawab ini per kelas dengan raise hand terlebih dahulu. Seperti biasa ya, per kelas. Oh, raise hand-nya menggunakan emoticon yang ada di HP atau laptop kalian ya, raise hand-nya ya. Nanti akan Ustazah persilakan. Ustazah mulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Siapa yuk anak solih-solihah kelas 1 yang ingin bertanya kepada Ustadz Andi? Ini tadi Ustadz Andi sudah mengisahkan beberapa kisah yang luar biasa ya. Oke, kelas 1 silakan sayang. Tidak usah malu-malu. Raise your hand first. Kelas 1 yang ingin menanyakan seputar Ramadan kepada Ustadz Andi, silakan. Ya, raise hand-nya pakai ini ya, yang ada emoticonnya tadi ya. Yang ada di emoticon tadi ya, yang ada di HP atau laptop kalian. Ya, silakan. Oh, Mas Abraham mau bertanya. Silakan Mas Abraham. Iya, sebutkan nama, kelas, dan pertanyaanmu. Oke, silakan dibuka mikrofonnya sayang.
Perkenalkan, nama saya Abraham Aldiano Rizky Gunawan dari kelas 1 Usman bin Affan. Hebat ya. Ustaz, berapa hari puasa itu? Berapa hari kita itu Oh, berpuasa, oh, Ustaz? iya, Di iya, bulan iya. Ramadan ini ya, Nak ya? Iya. Iya. Iya, Iya, terima pinter. kasih Mas Rizky. Langsung ya. dijawab, Ustaz. Ya. Mas Rizky ini langsung sudah paham dengan tadarus matematika ini. Betul. Iya, kan? Langsung connect. Connect dengan Langsung matematika ya. Ya, Ramadan atau puasa Ramadan kita pada tahun ini, insya Allah 30 hari. Genap 30 30 hari, Ustaz, ya. Nah, jadi di bulan Islam itu ada 29 hari, ada 30 hari. Insya Allah Ramadan kita kali ini berdasarkan ilmu matematika, ilmu hisab, ya. Ketika awal Ramadan kemarin, puasa kita pada bulan ini atau bulan Ramadan ini 30 hari. 30 hari genap Ya. 30 hari. Oke. Oke. Terjawab sudah pertanyaan dari Mas Rizky yang juga mungkin mewakili pertanyaan yang sama. Sekarang Ustazah buka untuk kelas 1 Umar. Adakah anak kelas 1 Umar, anak solihah? Oke, ada yang mau bertanya? Oh, Mas Nabil. Oke, Mas Nabil, silakan dibuka mikrofonnya, Nak. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaanmu. Oh, pinter ya. Oke, Masya Allah. Ayo suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras, terus tanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kanisiawan dari kelas 1 Usman bin Affan. Oke, pertanyaannya apa, Mas? Ayo, pertanyaannya. Gak usah malu-malu. Nggak apa-apa, ayo, pinter kok. Ayo, Iya. liatin mana ini? Ya udah, nggak apa-apa Oke, lah. kalau nggak mau bertanya, Ustazah tutup ya mikrofonnya. Ustazah persilakan kelas 2 sekarang. Siapa kelas 2 yang mau bertanya? Raise your hand menggunakan emoticon. Ada Mas Wisnu, silakan dibuka mikrofonnya Mas Wisnu. Ya, sebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaanmu. Nama saya Wisnu Radian, kelas 2 Ali. Pertanyaan saya, sejak usia berapa tahun anak wajib melaksanakan puasa Ramadan? Sejak usia berapa Ustadz anak itu wajib melaksanakan puasa iya. Ramadan? Terima kasih Terima Mas kasih, Wisnu. ya. Langsung akan dijawab oleh Ustadz Andi. Ya, jadi ketika masih anak-anak itu kita belajar dulu, ya, belajar. Tapi kalau dari belajarnya ini kita istiqomah, ya, akan diberi pahala yang besar juga. Misalnya kita sudah bisa berpuasa sampai maghrib, wah bagus sekali itu. Luar biasa. Ada kala itu anak-anak mulai ada yang kelas 1, waktu TK masih poso beduk itu ada itu ya belajar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini harus dilatih, Mang. Ya. Jadi kalau sudah bisa, nah dilanjut sampai seterusnya, ya. Misalnya kelas 2, kelas 3, enggak apa-apa. Ya untuk belajar. Oke. Betul. Jadi patokannya tuh wajibnya ketika balik Ustadz. Bisa, nanti kalau sudah balik, Sudah memang balik itu baru wajib. wajib berpuasa full ya. Jadi patokannya wajib. Umur berapa itu balik? Macem-macem, cewek dan cowok itu berbeda. Beda. Ya Ustadz Iya. ya. Tidak bisa ditentukan pasti umur 10 tahun, tidak bisa ya. Oke, terjawab sudah ya Mas Wisnu. Sekarang Ustazah mau memanggil anak solihah. Ya sudah raise hand anak solihah itu Mbak Alin. Silakan mikrofonnya dibuka Mbak Alin. Sudah dipersilakan oleh host untuk membuka. Ya, sebutkan nama, kelas, dan pertanyaanmu. Assalamualaikum, nama saya Alin. Saya kelas 2 Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan saya, kenapa bulan Ramadan ini bulan yang suci?
Kenapa Oh, bulan Ramadan iya. ini bulan yang suci? Terima kasih Mbak Terima Alin. kasih. Langsung akan dijawab oleh Ustadz Andi. Alhamdulillah, ya. Jadi memang bulan Ramadan ini memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Ya. Kita di akhir Ramadan berdoa, ya Allah, temukanlah kami di tahun depan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mengapa disebut suci? Karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, dibalas oleh Allah yang lebih baik. Ya. Dibalas oleh Allah lebih baik. Ya. Tidak mudah. Kita biasanya sholat itu malas. Betul. Atau subuh itu biasanya kita malas itu. Nah ini kita subuh disuruh sahur. Betul. Terus subuhan, terus menahan lapar, terus sampai menunggu maghrib. Ini berat. Makanya oleh Allah, ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Ya. Sehingga kita berharap untuk bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Karena banyak keutamaan ya. di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan itu salah satu bulan yang istimewa. Gitu sayang ya. Terjawab sudah. Sekarang Ustadzah langsung ke kelas 3 ya. Siapa nih kelas 3 yang sudah raise hand? Ustazah mau lihat nih di sini nih di layar kelas 3 yang sudah raise hand. Mas Azam Ali, silakan mikrofonnya dibuka Mas Azam. Ya. Mas Azam Ali, silakan mikrofonnya dibuka. Oke, sebutkan nama, kelas dan pertanyaanmu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Ali bin Walid. Ustazah, saya mau tanya, kalau grip tiba-tiba perut sakit itu nggak apa-apa buka atau gimana? Waktu puasa tiba-tiba perutnya sakit ya, perih gitu ya. Boleh apa batal atau bagaimana Ustadz? Langsung akan dijawab oleh Ustadz Andi. Jadi memang kalau kita sakit itu enggak apa-apa, enggak puasa dulu. Tapi biasanya kok perut saya sakit, ya memang itu efek lapar. Iya, betul Ustadz ya. Orang puasa kan menahan lapar ya. Sehingga perut perih itu bagian dari rasa lapar ya. Cara mengatasinya? Jadi ketika kita sahur, 6 jam berikutnya itu sudah mulai perih itu, ya, sakit ya. Itu. Ya, coba ditahan saja. Ditahan dulu saja, enggak apa-apa. Dibuat tidur. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul. Oh, ibadah. Makanya dengan tidur itu barangkali bisa meringankan laparnya, perihnya tadi. Tapi nggak boleh dari habis subuh sampai maghrib ya. Oh, kalau tidur terus tadi tidak dapat rahmat Allah. Betul, ya, bukan jadi ibadah malah nilainya ya Ustadz ya, seperti itu. Jadi kalau yang perihnya masih bisa ditahan, ya dibuat tidur dulu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau memang ada yang punya asam lambung biasanya tidak kuat, tidak apa-apa. Iya, boleh membatalkan puasa, ya. Memang harus belajar ini. Iya, belajar itu dilatih terus. Ya, lanjut. Oke. Alaska Arga sujudi Allah. Saya dari kelas 3 Bilal bin Rabah. Saya ingin bertanya, kenapa puasa harus menahan amarah dan menahan rasa lapar dan menahan rasa haus atau dahaga? Oh, kenapa puasa harus menahan marah, menahan rasa lapar, menahan haus, Ustadz? Oke, terima kasih Mas Alaska. Langsung dijawab oleh Ustadz Andi ya. Iya, memang kita selama ini waktu di luar Ramadan, kita bebas makan, minum. Aja, Ustadz, ya? Sewaktu-waktu bebas. Lah itu, nah selama Ramadan, 1 bulan, kita tahan dulu. Betul. Ya, kita tahan, kita tadi kan saya sebutkan 12 sampai 13 jam. Tahan dulu. Aduh Pak, ini ada es krim, es degan menggoda ini Pak, tahan dulu ya. Oh masih tunggu lagi waktunya, tahan dulu ya. Inilah diberi pahala oleh Allah karena kita mampu menahan ya. Dulu Pak Andi itu pernah nyoba itu mokel itu ya, sembunyi-sembunyi itu pernah itu dulu waktu kecil, Adi ingat itu ya. Nggak kuat habis sepak bola, haus, minum itu dulu ya, ingat. Yang kurangi, ya kan, di rumah untuk menjaga stamina-nya, ya. Jadi memang harus ditahan dulu, ya, supaya kita bisa
menjadi yang sempurna. Saya kupu-kupu tadi. Betul, Ya. menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah tadi, ya. Ramadan. Seperti itu sayang ya. Jadi Oke, diperintahkan untuk pinter. menahan amarah, menahan lapar dan haus supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa selepas Ramadan. Itu sayang. Oke, untuk penanya berikutnya dari kelas 4, Ustazah pengen nih ada anak solihah. Anak solihah dari kelas 4 nih. Tadi kan sudah kelas 3 cowok semua, kelas 3. Sekarang Ustazah pengen cari kelas 4 yang anak solihah. Ada siapa ya? Mbak Selva. Oke, Mbak Selva, silakan teleponnya dibuka. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaanmu sayang. Bisa satu-satu aja ya? Request satu-satu ya? Oh, iya. Oke. Perkenalkan. Silakan Mbak Selva. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaanmu sayang. Perkenalkan, nama saya Selva, kelas 4 Salman Al-Farisi. Pertanyaan saya adalah, Ustadz, kalau sudah imsak masih boleh minum atau tidak? Nah, kalau sudah imsak apakah masih boleh minum Ustadz? Iya. Terima kasih Mbak Selva. Langsung dijawab oleh Ustadz pinter Andi. ya. Jadi ketika imsak itu masih bisa, ya. Jadi masih ada waktu. Tapi kalau sudah waktu azan subuh, ya itu sudah berhenti. Jadi itu persiapan untuk mengakhiri. Betul. Ya, meskipun itu tidak apa-apa maksudnya. Tapi kalau kita biasanya sudah tergopoh-gopoh gitu ya. Ya, makanya harus ada waktu yang agak Jeda panjang, ya, ada Ustadz, jeda ya. waktu yang panjang, sehingga kita waktu sahur lebih nyaman, gitu ya. Waktu imsak tidak apa-apa. Tapi biasanya ya gopoh-gopoh tadi, yang kan ini langsung dimasukkan semuanya. Ya. Oh, oke. Mungkin satu penanya lagi kelas 5 Ustazah ya. Kelas 5 ya, karena kita juga terbatas waktu ini sayang ya. Jadi Ustazah langsung ke kelas 5. Silakan kelas 5. Oke. Oke, Mbak Iza. Oke, sudah raise hand terlebih dahulu Mbak Iza. Silakan buka mikrofon dan juga sebutkan nama dan kelasmu sayang ya. Kemudian pertanyaanmu. Oke, Mbak Iza, dipersilakan. Sudah dipersilakan untuk unmute mikrofonnya oleh host. Silakan bertanya Mbak Iza. Perkenalkan, nama saya Zaida Iza Amiro, kelas 5 Zubair bin Awam. Ustadz, kapan waktu Lailatul Qadar itu dimulai dan apa manfaatnya Lailatul Qadar itu? Oke, luar biasa pertanyaannya ya. Terakhir bagus tapi sekali. gongnya ini Ustadz ya. Oke, terima kasih Mbak Iza atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi Lailatul Qadar itu kata Rasulullah pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, kita di masjid berzikir, berdoa, baca Quran ya di situ. Apa manfaatnya? Di dalam Al-Quran itu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar mendapatkan seperti 1000 bulan. 1000 bulan. Oh, ini matematika lagi. Kita harus matematika lagi. 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 86 tahun. Masya Allah. Ya. Itu. Makanya luar biasa 10 hari terakhir ini. Ayo fokus untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Iya. 10 hari terakhir nih ya. Tapi kita tidak bisa menentukan sayang kapan malam Lailatul Qadar itu tepatnya. Kita harus mencari dengan apa? Meningkatkan ibadah Ustadz ya. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sholatnya semakin diperkencang, kemudian zikirnya juga ya, sedekahnya juga itu tidak lupa. Nah, nanti Allah akan memilih hamba-hambanya yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu ya. Mbak Iza, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah sudah disampaikan oleh Ustadz Andi dan juga tanya jawab sudah kita lakukan. Maka sekarang Ustazah akan mengakhiri tausiah kita hari ini, ya, tausiah Darul Arqam kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis Ustadz yang akan dipimpin oleh Ustadz Andi. Kita baca bersama-sama sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya anak-anak tetap di Zoom meetingnya kalian ya. Sebentar lagi kita akan ada sesi perkenalan dengan guru-guru kalian ya, terutama yang untuk kelas 1 ya. Kemarin kalian hanya bertemu atau melihat ustadz-ustazah melalui foto yang ada di video ya. Nah sekarang ustadz-ustazah kalian semua akan menyapa kalian ya sebentar lagi. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meetingnya, tidak boleh leave Zoom meeting dulu, tetap dinyalakan kameranya ya, tetap dinyalakan kameranya ya. Oke, Ustadz Andi. Ya. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz Andi atas kehadirannya. Oke. Ini tadi sudah Ustadz Andi sampaikan tausiah kita ya. Semoga apa yang Ustadz Andi sampaikan tadi, apa yang sudah Ustadz Andi sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sebentar lagi Ustadz Ustazah akan perkenalan dengan kalian semua. Tetap di tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Asti, mengampu di kelas 1 Umar bin Khattab. Iya, assalamualaikum anak-anak yang dari tadi sudah ngelihat Ustazah ya, bahkan di setiap acara sudah ketemu sama Ustazah. Ustazah Tias ini menjadi wali kelas 1 Utsman bin Affan ya. Salam kenal untuk yang baru mengenal Ustazah Tias ya. Oke, untuk berikutnya langsung kepada Ustazah kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Mike Miftahuddin, mengajar Kemuhammadiyahan atau KMD. Ya, jadi Kemuhammadiyahan saya mengajar kelas 1 sampai kelas 5 semua. Ya. Jadi pasti ketemu saya. Insyaallah begitu. Nah, ini Ustadz Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Aldo. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa untuk kelas 4 dan kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Nia. Saya mengajar kelas 2 Abu Bakar. Dan ada Ustadzah siapa? Oke, nama saya Ustadzah Anes, wali kelas 2 Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, saya Ustadzah Ratna, wali kelas dari kelas 3 Khalid bin Walid. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Tiris, wali kelas Bilal bin Robah. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ike, wali kelas 4 Salman Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Ustazah Alif dari wali kelas 4 Zaid bin Sabit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Dia, mengajar di kelas 5 Zubair bin Awam. Perkenalkan, saya Ustadzah Lila. Untuk saat ini mengajar bahasa Arab untuk kelas 3, 4, dan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadzah Nurul. Ustadzah mengajar bahasa Jawa di kelas 2 dan kelas 3. Perkenalkan, nama saya Ustazah Fitri, mengajar matematika kelas 4, 5, dan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ros. Saya mengajar guru bahasa Inggris di kelas 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Mai dan saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dan kelas 5. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz Kadafi. Ya, anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Muammar Kadafi Arsyad. Alhamdulillah Ustadz di sini sebagai guru Al-Islam di kelas 3, 4, dan 5. Ya. Jadi Ustadz di sini memegang Al-Islam di kelas 3, 4, dan 5. Dan di samping saya ada Ustadzah adalah Ustadzah Kalista. Ustadzah Kalista ini adalah tenaga administrasi di sekolah. Jadi kalau anak-anak mau membayar tuh di Ustadzah. Ya. Salam kenal semuanya, sahabat Tupan. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat berpuasa ya. Sebentar lagi buka puasa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selalu semangat dan sehat selalu. Hari ini Pak Ustadz ingin memperkenalkan diri karena beberapa udah ada yang kenal, ada yang belum. Jadi Pak Ustadz memperkenalkan diri. Jadi nama Ustadz adalah Ustadz Ilham, panjangnya Ilham Nur Ardian. Di sini Pak Ustadz mengampu mata pelajaran PJOK mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan mata pelajaran TIK mulai dengan kelas 4 sampai kelas 5. Di sebelah saya ada partner saya, yaitu bisa diperkenalkan sendiri. Ya, halo teman-teman semuanya. Nama Ustadz adalah Ustadz Rizky. Ustadz Rizky mengajar mata pelajaran bahasa Arab mulai kelas 1 dan kelas 2 serta mengajar Al-Islam kelas 1 dan kelas 2. Itu tadi. Jadi dihafalin ya wajahnya. Jangan sampai lupa. Saat ketemu ini Ustadz siapa ya? Ustadz siapa? Walaupun kita selama 1 tahun pembelajaran tidak bertatap muka, tapi jangan sampai lupa. Karena Pak Ustadz tidak lupa dengan kalian. Seperti Karena itu. bentar lagi juga insya Allah berdoa kita semuanya ya akan masuk sekolah normal seperti dahulu ya. Ustadz harap teman-teman masih harus tetap mengingat Ustadz dan Ustadzanya. Jangan sampai lupa. Nanti di sekolah malah, ini siapa, ini siapa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus diingat-ingat nama-nama Ustadzanya mulai yang perkenalan awal tadi sampai dengan nanti yang terakhir. Harus diingat-ingat. Karena di sini totalnya ada sekitar 21 Ustadz dan Ustadzah. Nah, itu nanti harus dihafalkan supaya nggak lupa. Pesannya Pak Ustadz tetap stay safe di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, taati protokol kesehatan, anjuran pemerintah, jangan sampai mudik karena jikalau nanti ada yang positif, itu nanti akan mengganggu rencana dari sekolah kita untuk pembelajaran tatap muka. Jadi ada sedikit gambaran atau rencana untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, nanti ditunggu saja. Mungkin itu. Dan terima kasih. Dadah. Jangan lupa jadikan masker sebagai temanmu saat keluar rumah. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Masya Allah luar biasa ya hari ini dengan agenda Darul Arkom kita secara virtual. Walaupun secara virtual tapi tetap kita bisa laksanakan. Nah, di sini mungkin bagian sudah ada yang tahu, terutama kakak-kakak kelas dari kelas 2 sampai kelas 5 sudah kenal dengan nama Ustadzah. Nama Ustadzah Lili kebetulan di sini mendapat amanah jadi kepala madrasah di sekolah anak-anak semua. Mungkin yang kelas 1 baru kenal ya dengan Ustadzah. Oke. Teman-teman sudah masuk Zoom kembali? Kalau sudah masuk Zoom, silakan lambaikan tangan anak-anak semua. Oke. Tadi sudah perkenalan Ustadz-ustadzah di sini. Banyak wajah-wajah ustadzah yang baru, ustadz-ustadzah yang baru. Nah, tadi sudah perkenalan satu persatu. Harapan ustadzah di sini teman-teman mengingat siapa nama ustadz-ustadzahnya, dan ketika bertemu dengan beliau-beliaunya tetap disapa ya, dimanapun ucapkan salam, senyum, seperti itu. Oke. Mungkin nggak harus dipaskan berbuka lebih awal apa? Untuk selanjutnya mungkin langsung saja perkenalan dari guru kemuhammadiyahan. Monggo Ustadz sambil menunggu berbuka, dan nanti ketika adzan berkumandang Ustadz Mika bisa langsung dipimpin untuk doa bersama, doa berbuka puasa bersama. Teman-teman di rumah bisa disiapkan menu buka puasanya sambil menunggu ya. Kira-kira berapa menit ini Ustadz? 5 menit lagi ya Ustadz? Tidak sampai 5 menit. Baik, mungkin. Ustazah, kita ingatkan lagi untuk doa berbuka puasa. Anak-anak bisa, saya kira anak-anak sudah hafal semua. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga tahu artinya. Betul, ya. Ustaz. Okay, jadi doa berbuka puasa itu zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Zahabat doma'u, telah hilang rasa haus. Dengan berbuka ini kita hilang rasa haus. Wabtalatil uruku, juga telah basah urat-urat kerongkongan kita. Urat-urat kita telah basah, tidak kering lagi. Ya. Wasabatal ajru, dan telah ditetapkan oleh Allah pahalanya insya Allah. Ya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagus juga sebelum Bismillah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mungkin Nanti, sebelum berbuka ada satu anak mencontohkan dulu Ustadz bagus, doa. ya, mempraktekkan dulu doanya saja ya, karena belum adzan. Coba siapa yang di sini mau mempraktekkan doa berbuka puasa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mika? Silakan. Siapa? Ini siapa ini? Ustadz Ilham siapa yang angkat tangan ini? Bukan, Mas Fikri. Ya. Coba praktikan doa berbuka puasa yang sudah diajarkan Ustadz tadi. Silakan, Mas Fikri. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu juga bisa, cuman yang kita ajarkan zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru
Insya Allah. Belum loh ini ya. Ini belum berbuka ya. Ini belum berbuka ya. Masih latihan doa. Ini masih latihan berdoa dulu. Buka. Sudah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah adzan berkumandang. Kita doa bersama berbuka puasa. Zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa anak-anakku sekalian dan ayah bunda di rumah. Kita akhiri ya. Ya. Ya cukup, saya kira lebih bagus kalau sholat jamaah dulu, kemudian baru makan ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita kembalikan lagi ke host acara kita, Ustadz. Monggo, Ustadz Tias. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hilang dahaga kita ya sayang ya. Sudah berbuka puasa, Masya Allah, yang sudah berdoa, kemudian sudah menegak air untuk menghilangkan dahaga yang dari fajar sampai maghrib ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita dan ibadah yang kita lakukan hari ini Allah berkahi ya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alangkah lebih baik ya Nak ya. Kalian jangan mengenyangkan perut kalian ya. Isilah dengan makanan yang cukup ya, makan secukupnya dulu. Kemudian laksanakan sholat, barulah kalian bisa menyambung kembali dengan makan nasi misalnya ya. Dan selama berpuasa perbanyaklah makan makanan yang bergizi untuk kesehatan kalian. Baik anak-anakku, selesai sudah rangkaian acara kita Darul Arkom hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Memang sangat indah kita lakukan bila kita bertemu ya. Tapi qadarullah, Allah masih belum mengizinkan dengan adanya pandemi ini. Kita masih Darul Arkom secara virtual. Insya Allah tahun depan kita sudah diizinkan untuk Darul Arkom di sekolah bersama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Tias. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.